Gini maksud saya Pak Bambang, Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Kemudian membuat apa lagi dalam waktu pendek ini melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Nah, konten kali ini saya khususkan spesial untuk Prof. Mahfud MD. Karena saya adalah orang yang sangat respect sekali kepada Prof. Mahfud MD. Dan saya adalah orang pengagum beliau. Sejak beliau berkolaborasi dengan Megawati, kekaguman saya sudah mulai luntur sebenarnya. Karena kenapa? Karena sudah jelas Megawati adalah orang yang melengsarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum. Melainkan penyelesaian politis itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Walaupun Prof. Mahfud bergabung dengan Megawati, tapi saya masih percaya kepada beliau. Walaupun kekecewaan itu sebenarnya masih ada pada hati saya. Pada masa Pilpres 2024, nyaris semua calon itu saling serang. Bahkan tak jarang Caimin, Anies Baswedan, Ganjar itu dapat kritikan keras dari para pendukung Prabowo Gibran atau oleh para relawan Jokowi. Cuma Pak Mahfud yang selamat dari hantaman-hantaman netizen. Saya paham kenapa Prof. Mahfud itu tidak ikut diserang, karena beliau tetap konsisten dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya terkait dengan pemerintah. Tapi akhir-akhir ini, jujur Prof, saya sebagai orang Madura sangat kecewa sekali kepada sampean. Prof. Mahfud sudah mulai menyerang Jokowi. Yang awalnya Jokowi kata Prof. Mahfud sendiri adalah presiden yang sangat luar biasa. Itu kata Prof. Mahfud. Mulai dari ibadahnya, cara bekerjanya, tidak pernah terlibat korupsi, dan tidak kekuasaan. Bahkan Prof. Mahfud MD dengan tegasnya kalau isu Jokowi minta 3 periode itu adalah bohong. Itu Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam. Juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang diberi waktu makan siang 1 jam. Pak Jokowi makannya 20 menit aja. 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, dimanapun itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa Pak. Kelemahan Pak Jokowi itu apa gitu? Atau kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan? Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi. Kalau ada udah habis dia. Kalau ada gitu. Nah saya cuma bilang begitu. Apa itu memuji-muji itu Pak? Tapi kenapa sekarang Prof. Mahfud MD ya sudah berubah? Ada apa Prof? Jangan bilang kamu kena provokasi teman-teman kamu yang memang tidak suka sama Pak Jokowi. Dan jangan bilang karena perolehan suaramu waktu di Pilpres cuma hanya 16%. Kan sampai sendiri loh yang bilang kalau kalah ya kalah. Jangan menuduh KPU curang. Sekarang sampean kenapa Prof? Apalagi sekarang sampean lebih Prabowo daripada Prabowo. Artinya sudah mulai ikut campur dalam hubungan Prabowo dan Jokowi. Yang padahal Prabowo sendiri sudah tegas. Banyak orang pintar kata Prabowo yang sudah kemudian lebih tahu dari saya apa yang saya pikirkan. Ini kan sudah jelas kata Pak Prabowo waktu di Kongres PAN. Banyak profesor yang podcast kata Prabowo yang sudah lebih tahu dari apa yang saya pikirkan. Saya mau pikir ini, dia sudah tahu. Ini kan kata Prabowo dan Pak Mahfud ini sudah terjebak dalam provokasi-provokasi teman-temannya. Ini bagi saya
Mari kita simak terlebih dahulu mirsa terkait dengan apa perubahan-perubahan Profesor Mahfud MD yang saya sangat sayangkan sekali. Yang saya sangat sayangkan sekali. Melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Ya. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Oktober. Yang kedua soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet tidak pernah bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya. Itu urusan partai politik, mau mengubah mau enggak. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya 2 alasannya. 1 ingin menjerumuskan, 2 ingin menjilat. Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah, urusan itu diskusinya MPR dan di parpol-parpol lah. Dan itu haknya, kan asik baca-baca begitu, itu enggak apa-apa. Tetapi kalau pemerintah enggak punya wacana tentang mau 3 kali, mau 4 kali, 5 kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja. Enggak ada. Wah itu enaknya Pak Jokowi itu. Enggak pernah negur. Artinya saya tahu siapa musuh politiknya Pak Jokowi, saya tahu temannya Pak Jokowi. Saya sering bertemu dengan orang yang suka ngeritik habis-habisan Pak Jokowi. Pak Jokowi enggak pernah negur. Dengan saya dibiarin. Saya ketemu Rizal Ramli, saya ketemu Said Didu, saya ketemu siapa aja. Enggak tuh, itu kan orang yang paling keras terhadap Pak Jokowi. Tapi enggak apa-apa tuh Pak Jokowi. Malah dulu ketika saya bergurau itu tuh Pak Fadlizon sama Fahri Hamzah tuh perlu diberi bintang Mahputra. Oh ya kasih aja katanya Pak Jokowi. Padahal itu orang yang paling keras. Memenuhi syarat Pak, dia sudah pernah memimpin DPR 1 periode. Kasih. Oh, kalau orang dendaman apa? Coret. Itu Pak Jokowi kasih. Malah dia bergurau. Ini sungguhan nih. Kenapa Pak Mahfud? Kok tidak Rocky Gerung diusulkan gitu? Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh 1 kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Tapi kan dia Muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu tidak semuanya Kristen, tapi kita belajar kan. Hargai saudara perbedaan.
Oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan konten kali ini. Ya, seperti apa komentar kalian terkait dengan perubahan Profesor Mahfud MD? Tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Prof Mahfud MD. Saya belajar nasionalisme dan toleransi dari Gus Dur. Saya rasa dia patut dinobatkan sebagai bapak nasionalisme. Beliau pernah mengatakan punya musuh satu kebanyakan, punya teman 100 masih sedikit. Saya belajar tentang kerendahan hati dari Presiden Joko Widodo. Tapi kan dia Muslim, lah terus salahnya di mana? Tapi waktu saya lihat Presiden Joko Widodo bukan cuma dimaki, ini tidak ada hubungannya dengan pilihan politik saya, ya. Dia ada kuasa untuk membalas, dia bahkan bisa saja menghilangkan orang-orang itu. Semua kuasa ada. Saya belajar tentang ilmu rela ikhlasnya beliau. Memangnya salah kita belajar dari orang lain? Saudara, itulah sebabnya kita punya pelajaran sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu tidak semuanya Kristen, tapi kita belajarkan. Hargai saudara perbedaan. Melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Dan kita gembira bahwa Pak Prabowo sekarang bisa bicara itu. Kan selama ini kan diem sebelum ada peristiwa itu. Betul. Tentang mau diapakan Pak Jokowi. Nah sekarang dia anggap Pak Jokowi teman kita sebagai etika perkawanan, tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan dirinya, meskipun saya sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober, ya dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu, masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Yeah. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi, kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Perkembangan politik dan lingkungan politiknya. Kalau lingkungan politik di Gerindra, ya Pak Prabowo memang harus berkata begitu, Bapak teman kami gitu. Tetapi yang terpenting dari itu ya, sekarang kekuasaan presiden akan berada di Pak Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya.